Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran 2. Asyiknya membuat es krim. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Lakukan percobaan berikut ini secara berkelompok. Nah, kalian silahkan membuat kelompok lalu melakukan percobaan ini. Alat dan bahannya: 2 buah kantong plastik dengan perekat, handuk kecil, 30 ml krim segar, lalu 2 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan garam batu, 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Cara membuat es krim: yang pertama, campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian, tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Nah, kadang kita merasa kedinginan ya teman-teman kalau lama-lama memegang es batu. Nah, di sini gunakanlah handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Lalu, keluarkan kantong plastik sedang. Kemudian, bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Dan yang terakhir, buka kantong plastik tersebut dan tuangkan ke dalam gelas atau mangkok saji. Es krim siap dinikmati. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, silahkan kalian melakukan percobaan. Setelah itu ada pertanyaan. Apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim adalah cair. Lalu, apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Nah, di akhir pembuatan es krim itu wujudnya menjadi padat. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Pada pembuatan es krim terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat atau membeku. Lalu, mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Es batu dibutuhkan untuk membekukan es krim. Lalu, apa fungsi garam untuk membuat es krim? Coba jelaskan. Nah, di sini, garam berfungsi menurunkan suhu es. Es yang suhunya telah turun kemudian akan menyerap banyak kalor dari adonan es krim, sehingga adonan es krim dapat membeku. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Lalu nomor 6, apa pembuatan es krimmu berhasil? Coba ceritakan. Nah, berhasil atau tidak teman-teman? Nah, kalian bisa menjawab soal nomor 6 ini ketika kalian sudah melakukan percobaan. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Nah, kesimpulannya seperti ini ya teman-teman. Ketika air belum dimasukkan ke dalam lemari pembeku itu airnya cair. Nah, ketika dimasukkan dalam pembeku jadi beku atau padat. Nah, di situ ada perubahan wujud dari benda cair menuju benda padat. Nah, perubahan itu dinamakan membeku. Kurang lebih seperti itu.
Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari saya, ini adonan gula setelah dingin menjadi padat pada pembuatan gula Jawa. Lalu agar-agar berwujud cair, lama-kelamaan akan menjadi padat. Air yang dimasukkan ke dalam lemari pembeku, lalu lilin yang mencair setelah dingin akan menjadi padat. Nah, itu contoh sehari-harinya saya. Kalau contoh sehari-hari kalian gimana? Kamu telah mengerjakan pembuatan es bersama kelompokmu. Adakah pembagian tugas di dalam kelompok? Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di Sekolah Dasar Nusantara, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas, ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Nah, seperti ini. Ini adalah kondisi ruang guru ya. Nah, lalu kerjakan secara berkelompok. Carilah informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu, sekalian peran siswa. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Nah, di sini saya akan membantu mengisinya. Seperti ini. Guru kelas perannya mengolah pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Kepala sekolah mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Penjaga sekolah melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Lalu, petugas perpustakaan perannya mengurus pelayanan perpustakaan. Lalu, petugas tata usaha sekolah perannya mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi kegiatan di sekolah. Lalu, guru penjas mengolah pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Mungkin teman-teman ada saran lain, silahkan kalian tambahi sendiri ya. Kamu telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolahmu. Diskusikan dalam kelompokmu. Mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah? Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lain? Nah, menurut saya ya teman-teman, perbedaan peran di sekolah itu sangat penting karena perbedaan peran di sekolah akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing di sekolah. Jika hanya ada kepala sekolah saja, maka kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan. Jika hanya ada guru saja, tentu tidak ada yang mengatur seluruh kegiatan di sekolah. Dengan adanya perbedaan peran, setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka dan bisa saling melengkapi dengan peran yang lain. Nah, perbedaan itu bagus loh teman-teman. Dengan perbedaan itu, kita bisa saling melengkapi. Pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain, seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, ada yang berperan sebagai penyerang dan pemain belakang, ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Permainan sepak bola sangat menyenangkan. Mari pelajari teknik menendang bola. Sebelum bermain, lakukan pemanasan dengan membentuk lingkaran. Jika gurumu memberi aba-aba mencair, maka kamu harus berlari. Jika gurumu memberi aba-aba membeku, maka kamu harus segera berhenti di posisi terakhirmu. Hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak. Anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan. Nah, kalian bisa melakukannya sendiri ya teman-teman. Nah, itu mencair. Ketika mencair, semuanya berlari. Ketika membeku, semua terdiam.
Setelah itu, berlatihlah menendang bola ke tujuan tertentu. Tendanglah bola ke tujuan yang ditentukan. Apakah kamu berhasil menendang bolamu ke tujuan tersebut? Nah, seperti ini. Di sini dapat kita lihat ada yang menendang, ada yang berperan sebagai kiper. Nah, seperti ini teknik menendang. Silahkan kalian mempraktekannya sendiri. Kalian bisa menirukan pada gambar ini. Buatlah dua kelompok dan berbarislah saling berhadapan. Tiap-tiap kelompok secara bergantian menendang dan menangkap bola. Nah, seperti ini. Selamat bermain. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud. Yang kedua, mengidentifikasi peran yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, mengidentifikasi gerakan menggiring dan menendang bola. Saya yakin di sini yang laki-laki pasti semua suka main bola ya. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.